Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Infrastruktur Teknologi Informasi. Saya Novia Ramawati 240 830 00086. Ini rekan saya. Dan saya Dewi Alisi 24083 00089. Dan saya Rio Andika Permana Putra, NIM saya 2408 30000057. Dan saya Dinda Rosa Adiananda dengan NIM 2408 3000102. Dan saya Stefanus Alvanugios dengan NIM 2408 30000096. Materi yang pertama yaitu pengertian dan fungsi virtualisasi dan kontainer. Pengertian virtualisasi adalah teknologi yang telah diterapkan secara luas saat ini dengan dampak operasional dan finansial yang positif. Merupakan konsep di mana akses ke beberapa hardware dan sistem dapat berbagi ke sebuah server. Mesin virtual tersebut terisolasi namun mereka dapat terus berjalan bersamaan secara independen. Cara kerja virtualisasi dengan memanfaatkan perangkat lunak khusus, salah satunya yaitu mesin virtual. Ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur penggunaan sumber daya pada servernya. Kontainer adalah platform perangkat lunak yang juga menawarkan cara yang efisien bagi developer untuk melakukan kerja kelompok. Hal tersebut karena masing-masing kontainer menampung satu komponen aplikasi yang kompleks. Dengan membagi komponen dalam kontainer terpisah, pengembang juga dapat memperbarui masing-masing komponen. Adapun contoh kontainer adalah semua aplikasi Google layaknya Gmail, contoh aplikasi yang dikontainerisasi dan dijalankan di server cloud-nya. Fungsi virtualisasi yang pertama yaitu beroperasi secara terpisah, memungkinkan beberapa sistem aplikasi berjalan di suatu perangkat keras tanpa saling mempengaruhi. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien, membagi dan memaksimalkan penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan. Yang ketiga, konsolidasi server, mengurangi jumlah server fisik yang dibutuhkan dengan menggabungkan beberapa server ke dalam satu perangkat keras. Yang keempat, skalabilitas dan fleksibilitas. VM dapat dengan mudah dibuat, disesuaikan, atau dihapus sesuai kebutuhan. Yang kelima, pengujian dan pengembangan. Lingkungan virtualisasi memungkinkan pengembangan penguji aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa perlu perangkat keras tambahan. Fungsi kontainer yang pertama, ringan karena kontainer berbagi kernel OS sehingga tidak perlu membawa seluruh sistem, membawanya lebih ringan dibanding virtual mesin. Yang kedua, isolasi aplikasi. Setiap kontainer menjalankan aplikasi secara terpisah sehingga masalah di satu kontainer tidak mempengaruhi kontainer lain. Tiga, portabilitas. Kontainer dapat dengan mudah dipindahkan antara lingkungan yang berbeda, misalkan dari laptop pengembang ke server produksi, tanpa harus mengubah konfigurasi. Yang kelima, penggunaan sumber daya yang efisien. Karena tidak memerlukan hypervisor, kontainer memerlukan lebih sedikit sumber daya dibanding virtual mesin. Yang keenam, pengelolaan aplikasi yang lebih baik. Kontainer memungkinkan aplikasi dan dependensinya dikelola secara lebih konsisten dan modular. Pada poin selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara kerja dan penggunaan virtualisasi dan kontainer. Nah, perlu kita ketahui, untuk mengetahui cara kerjanya kita harus mengetahui dulu apa sih komponen utama virtualisasi. Komponen pertama virtualisasi adalah host. Host untuk komputer fisik yang menjalankan hypervisor. Lalu yang kedua, cache, virtual machine yang berjalan di atas host. Lalu yang terakhir adalah hypervisor, perangkat lunak yang mengelola virtual machine, mengatur pembagian sumber daya, memastikan bahwa setiap virtual machine beroperasi secara independen. Lalu proses kerja virtualisasi adalah setelah hypervisor diinstal pada host, pengguna dapat membuat satu atau lebih virtual machine. Setiap virtual machine memiliki sistem operasi dan aplikasi sendiri, sehingga dapat berfungsi seperti komputer fisik terpisah. Hypervisor mengkoordinasikan akses virtual machine ke sumber daya fisik seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Dengan virtualisasi, pengguna dapat menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras
tanpa perlu ribut untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu untuk penggunaan virtualisasi, yang pertama adalah konsolidasi infrastruktur. Tujuannya mengkombinasikan aplikasi dan sistem operasi yang berjalan di server-server terpisah menjadi satu lokasi fisik. Manfaatnya mengurangi kompleksitas, mengurangi biaya hemat. Lalu yang kedua untuk skalabilitas dan elastisitas. Tujuannya menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai kebutuhan. Manfaatnya fleksibilitas tinggi, memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya perangkat keras secara dinamis tanpa mengganggu operasional yang sedang berjalan. Lalu manfaat selanjutnya adalah responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Lalu untuk penggunaan yang ketiga adalah untuk peningkatan ketersediaan dan pemulihan bencana. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan dan memfasilitasi pemulihan bencana. Manfaatnya mesin virtual yang mudah dipindahkan. Ini memungkinkan mesin virtual dipindahkan antara perangkat keras fisik yang berbeda tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Manfaat kedua adalah fitur snapshot dan replikasi untuk mendukung pencadangan dan pemulihan data yang lebih efisien dalam situasi bencana atau kehilangan data. Penggunaan yang keempat yaitu virtualisasi penyimpanan. Tujuannya untuk mengelola dan menggabungkan sumber daya penyimpanan yang terpisah menjadi satu entitas logis yang lebih terpusat. Manfaatnya efisiensi pengelolaan penyimpanan. Ini memungkinkan administrator mengelola penyimpanan secara efisien, mengalokasikan kapasitas dengan lebih fleksibel dan meningkatkan ketersediaan data. Lalu manfaat yang kedua adalah migrasi data transparan, memungkinkan migrasi data yang transparan antara perangkat penyimpan fisik tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Lalu penggunaannya yang kelima yaitu adalah virtualisasi jaringan. Tujuannya mengelola dan mengatur jaringan secara terpisah dan independen dari perangkat keras fisik yang ada. Manfaatnya pengelolaan jaringan fleksibel, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel, pemisahan lalu lintas dan pengaturan kebijakan jaringan yang lebih terpusat. Lalu manfaat yang kedua adalah keamanan dan efisiensi sumber daya jaringan. Ini meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan dengan firewall. Lalu untuk penggunaan keenam yaitu adalah virtualisasi aplikasi. Tujuannya memisahkan aplikasi dari sistem operasi dan menjalankannya dalam lingkungan virtual yang terpisah. Manfaatnya isolasi dan keamanan lebih baik, memastikan isolasi dan keamanan lebih baik serta memungkinkan peningkatan dan skalabilitas aplikasi. Lalu untuk penggunaan yang terakhir adalah virtualisasi desktop. Tujuannya memberikan penggunaan desktop virtual yang terpusat dari jarak jauh melalui jaringan. Manfaatnya fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Itu memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi kepada pengguna, memungkinkan pengelolaan yang lebih mudah dan aman serta memungkinkan penggunaan sumber daya perangkat keras yang lebih efisien. Secara garis besar, penggunaan virtualisasi mencakup konsolidasi infrastruktur, peningkatan skala dan elastisitas, peningkatan ketersediaan dan pemulihan bencana, pengelolaan penyimpanan, pengelolaan jaringan, pengelolaan data, pengelolaan aplikasi, dan penggunaan desktop. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan dalam penggunaan sumber daya perangkat keras dan jaringan. Lalu untuk selanjutnya adalah cara kerja dan penggunaan kontainer. Seperti yang kita tahu, untuk memahami cara kerjanya kita harus mengetahui dulu apa itu komponen utama kontainer. Komponen pertama untuk kontainer adalah kontainer engine. Kontainer engine adalah perangkat lunak seperti Docker yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan kontainer. Lalu komponen yang kedua adalah image container. Image container adalah file read only yang berisi semua informasi dan dependensi untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer. Untuk proses kerjanya kontainer, ini mengembangkan membuat kontainer image yang berisi kode aplikasi dan semua dependensinya
Gambar ini dapat disimpan dan dideploy ke berbagai lingkungan. Kontainer berjalan di atas sistem operasi host dan berbagi kernel host tersebut sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dibandingkan dengan virtual machine. Setiap kontainer memiliki proses terisolasi, tetapi tidak sepenuhnya terpisah dari host sehingga potensi konflik antara aplikasi mungkin terjadi. Lalu selanjutnya adalah penggunaan kontainer. Penggunaan kontainer yang pertama adalah portabilitas dan hemat sumber daya. Mengapa kontainer lebih portable dan hemat sumber daya? Karena ukuran kontainer yang lebih kecil membuat file kontainer ringan dan cepat beroperasi. Lalu untuk penggunaan ketiga adalah untuk arsitektur modern. Kontainer cocok untuk pengembangan aplikasi cloud native, DevOps, dan layanan mikro. Fitur portabilitas dan konsistensi membuat kontainer ideal untuk infrastruktur hybrid cloud dan multi cloud. Lalu untuk penggunaan yang terakhir adalah DevSecOps integration. Kontainer membutuhkan praktik DevSecOps untuk mengotomatiskan integrasi praktik keamanan di setiap fase siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari desain awal hingga integrasi, pengujian, pengiriman, dan penerapan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Poin yang ketiga adalah jenis teknologi virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, virtualisasi. Virtualisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tipe. Yang pertama, application virtualization. Application system virtualization adalah teknologi yang memiliki manfaat untuk memvirtualisasikan suatu aplikasi pada sistem operasi. Melalui aplikasi ini, kalian bisa menjalankan aplikasi tanpa bergantung pada sistem operasi komputer, misalnya dari Windows ke Linux atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, network virtualization. Fungsi dari network virtualization yaitu untuk membuat rancangan konfigurasi dalam jaringan internet. Ketika ingin menerapkan rancangan tersebut, tugas kalian hanya membuat tiruannya saja dan memasukkannya dalam teknologi jaringan nyata. Kemudian yang ketiga, server virtualization. Server virtualization dapat kalian gunakan untuk mengubah sumber daya server yang rumit menjadi lebih sederhana. Selain itu, server ini juga bisa membantu meningkatkan kapasitas dan sistem pembagian jaringan. Kemudian yang keempat adalah desktop virtualization. Penggunaan desktop virtualization dapat memberikan kemudahan bagi kalian untuk membuat akses pada suatu desktop dengan mudah dan jarak jauh atau secara remote. Kemudian yang kelima, data virtualization. Data virtualization bermanfaat untuk melakukan manipulasi dan perubahan data tanpa teknis yang rumit dari data itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada storage virtualization. Storage virtualization berguna untuk menyimpan data secara virtual. Saat kalian ingin membuka data tersebut, bisa mengaksesnya dari mana saja. Jadi, sifatnya hampir sama dengan flash disk. Kemudian yang kedua adalah kontainer. Kontainer dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah Docker. Docker adalah platform kontainer yang paling populer dan open source yang digunakan untuk membangun, mengirimkan, dan menjalankan aplikasi. Yang kedua adalah Kubernetes. Kubernetes adalah sistem orkestrasi kontainer open source yang dirancang untuk mengelola aplikasi dalam skala besar. Yang ketiga adalah container. Container adalah daemon runtime kontainer yang menyediakan antarmuka yang lebih rendah untuk berinteraksi dengan kontainer. Kemudian yang keempat adalah CRIO. CRIO adalah runtime kontainer yang ringan dan sesuai dengan container runtime interface atau CRI. Yang terakhir adalah runtime container atau RKT. Runtime container berfokus pada keamanan dan probabilitas. RKT merupakan alternatif dari Docker dan memiliki beberapa keunggulan dalam hal keamanan dan fleksibilitas. Thank you. Oke, poin selanjutnya akan saya jelaskan yaitu software yang digunakan dalam virtualisasi dan kontainer. Untuk virtualisasi itu kita ambil ada 4. Yang pertama adalah VMware XC, terus yang kedua adalah Hyper-V atau Microsoft Hyper-V. Yang ketiga
ada Oracle VirtualBox. Yang keempat ada KVM, yaitu Kernel Based Virtual Machine. Nah, untuk yang kontainer juga kita ambil 4. Yang pertama adalah Docker, yang kedua Podman, dan yang ketiga adalah Kubernetes, dan yang terakhir adalah OpenShift. Saya akan jelaskan yang VMware IC dulu. VMware IC adalah hypervisor bare metal yang digunakan untuk membuat dan mengelola mesin virtual IC, memungkinkan server fisik diubah menjadi beberapa mesin virtual yang dapat menjalankan berbagai sistem operasi. Lalu untuk Microsoft Hyper-V, itu adalah hypervisor dari Microsoft yang digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual pada server fisik. Dan tentunya banyak fitur di Windows Server dan Windows 10 atau 11 Pro dan Enterprise. Yang ketiga, VirtualBox. VirtualBox itu software virtualisasi yang open source dari Oracle, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer fisik. Bedanya dari IC sama Hyper-V itu adalah hypervisor tipe 2 yang berarti berjalan di atas sistem operasi host. Lalu untuk KVM, yaitu Kernel Based Virtual Machine, hypervisor yang berbasis Linux yang digunakan untuk virtualisasi. KVM sendiri adalah teknologi virtualisasi berbasis kernel yang terdapat di Linux. KVM mengubah kernel Linux menjadi hypervisor tipe 1 yang dapat menjalankan beberapa mesin virtual. Yang ketiga yaitu Podman, alternatif Docker mendukung OCI atau Open Container Initiative. Podman adalah alternatif open source untuk Docker yang dirancang untuk menjalankan, membuat dan mengelola kontainer. Podman menawarkan fitur yang mirip dengan Docker, tapi dengan beberapa perbedaan kunci, terutama dalam hal keamanan dan arsitektur. Yang ketiga, Kubernetes itu adalah platform orkestrasi kontainer. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang digunakan untuk mengotomatisasi deployment, scaling, dan manajemen aplikasi kontainer dalam skala besar. Kubernetes awalnya dikembangkan oleh Google dan sekarang menjadi proyek open source yang didukung oleh Cloud Native Computing Foundation atau CNCF. Yang keempat, OpenShift, yaitu platform Kubernetes dengan tambahan fitur Enterprise. OpenShift adalah platform kontainer yang dibangun di atas Kubernetes, namun dengan berbagai fitur tambahan untuk memudahkan pengelolaan kontainer dalam skala enterprise. OpenShift dikembangkan oleh Red Hat dan tersedia dalam beberapa varian termasuk OpenShift Container Platform dan OpenShift Online. Kembali lagi ke SC, yaitu SC itu adalah hypervisor tipe 1 yang berjalan langsung di perangkat keras server tanpa sistem operasi tambahan. SC didukung alokasi sumber daya seperti CPU, memori jaringan, dan penyimpanan secara fleksibel ke virtual machine, dan cocok untuk pengguna skala enterprise, mampu menangani beban kerja besar. Lalu SC dapat dikelola melalui vCenter Server yang memberikan fungsionalitas lebih untuk clustering, replikasi, dan monitoring. Nah, pastinya ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, keunggulan dari VMware IC ini adalah tingkat stabilitas yang tinggi dan fitur manajemennya yang bagus. Nah, tentu juga mendukung fitur canggih seperti vMotion atau membedakan VM antar server tanpa downtime. Kelemahannya itu berbayar tentunya dan membutuhkan perangkat keras spesifik yang kompatibel. Lalu, yang Microsoft Hyper-V. Seperti SC, kalau Hyper-V juga merupakan hypervisor bare metal yang dapat menjalankan VM tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Terus terintegrasi dengan produk-produk Microsoft lainnya seperti Windows Server dan Azure.
memungkinkan pengelolaan CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan antar virtual machine. Memungkinkan juga koneksi antar virtual machine dalam satu host serta menghubungkan virtual machine ke jaringan fisik. Keunggulan dan kelemahannya adalah integrasi yang erat dengan ekosistem Microsoft dan layanan cloud seperti Azure. Tentu juga fitur replikasinya virtual machine untuk high availability. Kelemahannya adalah lebih dioptimalkan untuk sistem operasi Windows meskipun mendukung Linux. Fitur tertentu membutuhkan lisensi Windows Server yang tinggi. Yang ketiga yaitu Oracle VirtualBox. VirtualBox ini adalah hypervisor tipe 2, berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows, macOS, sama Linux. Kompatibilitasnya juga multiplatform, mendukung banyak sistem operasi tamu termasuk Windows, Linux, macOS, dan lainnya. Penggunanya dapat mengambil snapshot dari mesin virtual dan kembali ke keadaan sebelumnya. Menyediakan fitur tambahan seperti dukungan USB 3.0, enkripsi disk, dan akses jarak jauh. Keunggulannya yaitu gratis dan open source, cocok untuk pengguna individu dan pengguna non-enterprise, mendukung banyak sistem operasi tamu dan host. Kelemahannya tidak seefisien hypervisor bare metal dalam hal kinerja karena berjalan di antara sistem operasi host dan kurang optimal untuk penggunaan di skala besar. Untuk yang kernel based virtual machine itu berjalan di sistem operasi Linux, tapi ia berfungsi sebagai hypervisor tipe 1 karena diintegrasikan langsung ke dalam kernel. Nah, KVM juga mendukung teknologi virtualisasi hardware seperti Intel VTX dan AMD V untuk kinerja lebih baik. Digunakan oleh banyak orang penyedia cloud besar seperti Google dan Amazon karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Nah, keunggulannya juga adalah open source dan didukung komunitas Linux, cocok untuk lingkungan berbasis Linux, dan juga sangat efisien dan scalable terutama untuk cloud dan data center besar. Kelemahannya itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang Linux untuk konfigurasi dan pengelolaan, dan tidak ada dukungan GUI bawaan, memerlukan alat eksternal seperti libvirt untuk manajemen grafisnya. Oke, lanjut ke Docker. Kontainer Docker dapat dijalankan di berbagai platform termasuk cloud, server, dan laptop tanpa perlu konfigurasi tambahan. Research efisiensinya juga bagus, berbagai kernel dengan host sehingga lebih ringan daripada virtual machine yang masing-masing membutuhkan host terpisah. Terus Docker sering digunakan untuk membangun arsitektur berbasis microservice, di mana aplikasi dipecah menjadi beberapa layanan kecil yang berjalan di kontainer terpisah. Keunggulannya mudah digunakan untuk pengembangan dan deployment aplikasi. Ekosistemnya juga luas. Docker Hub menyediakan banyak image yang siap digunakan. Kelemahannya adalah keterbatasan dalam hal manajemen kontainer dalam skala besar. Untuk hal ini, Docker sering diintegrasikan dengan orkestrator seperti Kubernetes. Selanjutnya Podman. Podman itu kompatibel dengan perintah-perintah CLI Docker sehingga pengguna Docker dapat dengan mudah berpindah ke Podman. Meningkatkan keamanan karena kontainer dapat dijalankan tanpa hak akses super user atau root. Kubernetes integration-nya juga. Kontainer dan pod yang dibuat dengan Podman dapat diintegrasikan dengan Kubernetes, memudahkan migrasi dan orkestrasi. Keunggulannya itu keamanannya lebih baik. Dukungan kontainer tanpa root membuat Podman lebih aman daripada Docker. Daemonless juga. Tidak ada komponen daemon yang berjalan secara terpisah yang berarti proses kontainer sepenuhnya independen. Kelemahannya adalah tidak sepopuler Docker sehingga ekosistem komunitas dan dukungannya tidak sebesar Docker. Lalu beberapa fitur manajemen kontainer tingkat lanjut membutuhkan penyesuaian dibanding dengan Docker. Selanjutnya Kubernetes atau K8s.
Nah, K8S ini auto scaling, dapat secara otomatis menskalakan jumlah pod berdasarkan beban kerja aplikasi. Nah, loadnya balancing juga, Kubernetes mendistribusikan lalu lintas ke pod yang sesuai, memastikan bahwa beban kerja tersebar merata. Terus ada juga self healing, jika pod gagal, Kubernetes akan memulai ulang atau menggantinya secara otomatis. Nah, punya juga storage orchestration, yaitu mendukung penyimpanan persisten melalui volume yang dapat terhubung ke pod dari berbagai sumber seperti NFS, cloud, atau penyimpanan lokal. Keunggulannya yaitu dapat mengelola ratusan hingga ribuan kontainer di berbagai host. High availability-nya juga, Kubernetes pasti memastikan aplikasi tetap berjalan dan pulih dari kegagalan. Ekosistemnya juga besar, mendukung banyak plugin dan integrasi dengan berbagai teknologi cloud. Tapi kelemahannya, kompleksitasnya tinggi, terutama dalam hal konfigurasi dan pengelolaan cluster. Membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk manajemen cluster, khususnya untuk organisasi yang lebih kecil. Lalu OpenShift. OpenShift itu integrate CI atau CD. OpenShift juga mendukung pengelolaan pipeline, build, dan deploy secara otomatis. Nah, multi-tenancy juga, mendukung multi-tenancy itu memungkinkan berbagai tim atau organisasi menggunakan platform yang sama dengan isolasi yang kuat. Pengaturan keamanannya yang lebih ketat dan dilengkapi dengan monitoring keamanan dan logging yang komprehensif. Sangat secure banget gitu. Developer friendly UI, antarmuka berbasis web yang memudahkan pengembang untuk melakukan deployment dan manajemen aplikasi. Keunggulannya itu enterprise ready. OpenShift adalah pilihan yang solid untuk perusahaan yang membutuhkan pengelolaan kontainer skala besar dengan fitur tambahan di luar Kubernetes. Dan security-nya, pengaturan keamanan yang lebih ketat menjadikan pilihan populer di kalangan perusahaan. Developer experience-nya juga dilengkapi dengan alat-alat pengembangan aplikasi dan diintegrasi pipeline yang memudahkan pengembang. Nah, kelemahannya adalah berat dan mahal. Soalnya OpenShift itu lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber daya dibandingkan Kubernetes Vanilla, dan lisensi Red Hat juga menambah biaya. Kelemahan yang kedua adalah learning curve. Ada kurva pembelajaran yang curam, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan Kubernetes atau sistem manajemen kontainer. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang spek hardware untuk virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi hardware menggunakan software yang dikenali sebagai hypervisor untuk mengelola mesin virtual. Setiap mesin virtual berfungsi sebagai komputer terpisah dengan sistem operasinya sendiri. Yang kedua, virtualisasi desktop memungkinkan penggunaan untuk mengakses desktop virtual dari berbagai perangkat, memberikan fleksibilitas dalam menggunakan perangkat. Yang ketiga, virtualisasi jaringan mengisolasi dalam sumber daya jaringan untuk efisiensi dan keamanan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan virtualisasi. Efisiensi sumber daya memungkinkan penggunaan sumber daya hardware secara optimal. Pemisahan dan pengelolaan memudahkan pengelolaan aplikasi dan data yang berbeda. Skalabilitas dan fleksibilitas memungkinkan penambahan atau pengurangan sumber daya sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja platform kontainer. Yang pertama, Docker. Platform terpopuler untuk membuat, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer. Yang kedua, Kubernetes yang mengelola penyebaran dan pengelolaan kontainer dalam skala besar. Selanjutnya, keuntungan kontainer. Yang pertama, portabilitas. Kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu konfigurasi ulang. Yang kedua, ringan dan cepat. Kontainer menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan VM. Mempercepat waktu pengembangan dan penyebaran. Yang ketiga, memudahkan CI atau CD. Mengintegrasikan proses pengembangan dan penyebaran aplikasi secara terus-menerus. Selanjutnya, spesifikasi hardware untuk virtualisasi dan kontainer. Untuk memaksimalkan performa sistem virtualisasi dan kontainer,
Spesifikasi hardware yang tepat sangat penting. Berikut adalah rekomendasi spesifikasi hardware. Yang pertama, prosesor atau bisa juga disebut CPU. Pilih CPU dengan banyak inti dan thread seperti Intel Xeon atau AMD EPYC. Yang kedua, memori atau RAM. Kapasitas minimal 16 GB, disarankan 32 GB atau lebih untuk lingkungan yang lebih besar. Yang ketiga, penyimpanan. Gunakan SSD untuk kecepatan akses yang lebih tinggi. Pastikan kapasitas penyimpanan cukup untuk menampung banyak VM dan kontainer. Yang keempat, jaringan. Kartu jaringan dengan kecepatan tinggi untuk mendukung komunikasi yang cepat antara VM dan kontainer. Yang kelima, motherboard dan chipset. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai jantung komputer, sedangkan chipset adalah komponen elektronik yang mengatur aliran data antar komponen komputer. Bahwa motherboard harus mendukung semua komponen yang disebutkan di atas, termasuk prosesor multi-core, RAM berkapasitas besar, NIC berkecepatan tinggi, dan dukungan CPU jika diperlukan. Yang kedua, chipset harus mendukung fitur virtualisasi seperti Intel VT-D atau virtualization dan Intel FTX. Motherboard berbasis Intel C600 per C700 atau AMD EPYC server boards untuk mendukung CPU server kelas atas dan fitur virtualisasi lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.